dalam Fakultas Tarbiyah dan Perguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Hoirupati MPD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Yang pertama, menurut Dr. Andes Muhammad Nilam Purwanto, administrasi pendidikan adalah proses menggabungkan atau mengintegrasikan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Yang kedua, menurut Dasuki dan Somantri, administrasi pendidikan adalah upaya mempraktekkan kaidah administrasi yang ada di dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, menurut Daryanto, administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya dapat ditata sebaik mungkin agar tujuan pendidikan tercapai. Pengertian supervisi pendidikan. Yang pertama, menurut Adam dan Frank, supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki mata pelajaran. Yang kedua, menurut Bergman, supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan, membimbing perkembangan seorang guru. Yang ketiga, menurut Harris dan Benson, supervisi pendidikan adalah suatu tindakan administratif agar dapat dengan mudah tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi yang pertama, administrasi kesiswaan, yang kedua, administrasi kurikulum, yang ketiga, administrasi personalia, yang keempat, administrasi sarana dan prasarana, yang kelima, administrasi hubungan masyarakat, yang keenam adalah administrasi keuangan, yang ketujuh, administrasi tata laksana, yang kedelapan, administrasi pelayanan khusus. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan, yaitu mencakup apa saja apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, yaitu koordinasi, adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari simpang siur dalam bertindak. Yang ketiga adalah komunikasi, yaitu penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun lisan. Yang keempat, pengawasan, yaitu proses pengawasan program pendidikan yang harus dengan diteliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang kelima, yaitu kepegawaian, yakni mengupayakan agar dipilih menduduki menjadi jabatan. Yang keenam, yaitu penganggaran, adalah anggaran yang direncanakan untuk melakukan tujuan administrasi pendidikan. Yang ketujuh, pengorganisasian, yaitu kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Yang kedelapan, penilaian, yaitu untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Tugas-tugas administrasi pendidikan. Yang pertama, pengelolaan peserta didik, ialah mengatur kegiatan peserta didik dan mulai masuk sampai lulus sekolah. Yang kedua, pengelolaan pendidik, yaitu mengatur daftar penilaian, pelaksanaan pekerjaan, mutasi pangkat, usaha kesejahteraan pegawai, dan tata tertib dan lain-lain. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat, pengelolaan sarana dan prasarana, semua perangkat, peralatan, bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Yang kelima, pengelolaan organisasi, yaitu proses kegiatan menata dan membagi pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keenam, pengelolaan anggaran, yaitu mengatur besarnya biaya operasi satuan pendidikan. Yang ketujuh ialah
pengelolaan humas, yaitu proses mengelola komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Yang kedelapan, pengelolaan bimbingan konseling, proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Yang kesembilan, pengelolaan tata persuratan atau kearsipan, pengelolaan arsip sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan sumber penelitian.